minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat taqwa pada saat ini kita berbicara bahasa sebagai satu alat untuk menyampaikan bentuk kesadaran. Hal ini perlu kita singgung dulu, ada yang perlu kita waspadai, yaitu ancaman Allah kepada Nabi Muhammad pada surat Haqqah, surat 69 ayat 44. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Taqawwala ini dari qala yaqulu, qaulan yang berarti berkata, atau juga berpendapat. Kemudian pindah pola kata fa'ala pakai ala lagi, fa'ala ala, taqawwala ala, itu arti kamusnya. Kalau kita buka di kamus, membuat-buat bohong, membuat kebohongan. Kemudian aqawil ini jam'ul jawami, istilahnya jamak dari jamak. Kalau qala yaqulu kaulan artinya omongan atau pendapat. Jamaknya aqwalun berarti omongan-omongan atau berbagai pendapat. Ada jam'ul jawami, jamak dari jamak, yaitu aqawil. Hal ini kita bicarakan karena ini ada dalam Al-Quran. Tadi kita katakan surat Haqqah, surat 69 ayat 44. Sekali lagi, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, seandainya dia Muhammad membuat kebohongan, berbagai macam pendapat, berbagai macam omongan atau berbagai macam pendapat atas ajaran kami. Seandainya, ya, bukan berarti Muhammad membuat kebohongan, tapi seandainya. Itu ayat 44, kemudian 45-nya la akhadna minhu bil yamin, niscaya benar-benar kami ambil tangan kanannya. Kemudian 46 sumala qotokna min hulwatin, selanjutnya benar-benar kami potong urat jantung. Nah, jadi inilah ancaman, sehingga bisa kita katakan kalau seandainya Muhammad membuat kebohongan atas ajaran Allah, maka hukumannya dibikin mampus. Ya, kalau urat jantungnya dipotongkan dibikin mampus. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, ayat selanjutnya. Selanjutnya di antara kalian tidak akan ada yang bisa menjadi penghalang
atas tindakan kami. Nah, ini sekali lagi ancaman kepada Nabi Muhammad. Kemudian kalau kita kaitkan dengan masalah bahasa, oleh karena dalam bahasa ini nanti ada yang kita istilahkan kamus. Kemudian di dalam kamus ini kita melibatkan kamus yang ada. Jadi artinya apakah ini tidak akan nanti kena kepada takwala alaina ba'dul aqwil? Itu kan menjadi pertanyaan. Tentu harus diwaspadai. Tingkat pertama perlu kita sadari bahwa siapapun yang berbahasa pasti pakai kamus. Apakah kamus itu ada bukunya atau tidak, bukan masalah. Sebab kita sering mengatakan Allah tidak bikin kamus, Nabi Muhammad juga tidak bikin kamus. Kalau begitu yang bikin kamus siapa? Yang bikin kamus itu ya manusia. Manusia yang bermodalkan ilmu. Yang bermodalkan ilmu dari Allah, kemudian ilmu berkembang menjadi ada yang kadzdzaba tawalla, ada berbagai pembengkokan. Dari sana bahan itulah yang menjadi kamus di antara manusia. Tentunya kamus itu sendiri harus disaring kalau mau masuk ke musaddiqon. Tidak semua bisa dipakai. Kalau dibuang sama sekali, itu tidak mungkin. Sebab kita mengenal bahwa yang menjadi penjaga keutuhan bahasa Al-Quran itu adalah kaum Quraisy. Kaum Quraisy di saat itu sangat pandai. Tetapi kalau kita tanya apakah di saat itu ada buku misalkan kamus kayak Al-Munawwir atau Al-Munjid, kayaknya saya tidak bisa menentukan ada. Sebab kalau berbicara kertas saja katanya berkembang selanjutnya, setelah itu baru ada kertas. Nah, jadi disinilah artinya kalau kita perbandingkan mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang yang ada di sekitar kita ya, termasuk orang Indonesia, dia ngomong bahasa Indonesia. Kalau kita tanya apakah dia di rumahnya punya kamus, bukunya maksudnya, belum tentu. Tetapi mereka paham disuruh lari ya lari, ketika dia jalan misalkan lari kamu, lari. Jadi tidak bertentangan. Tidak misalkan lari kamu malah duduk, tidak. Jadi dia punya kamus itu. Walaupun kamus itu dia tidak punya kamus yang dia baca seperti halnya kita melakukan penyelidikan pada hari ini. Demikian juga Quraisy. Quraisy juga tentu punya kamus. Makanya jadi satu bahasa Quraisy yang dikenal sebagai satu suku bangsa yang menjaga kelestarian bahasa Quran. Sehingga kalau Quran diturunkan di bilisani qaumihi seperti halnya kitab-kitab terdahulu, berarti ukurannya adalah lisan Quraisy atau bahasa Quraisy. Nah, kemudian apakah terjamin bahasa Quraisy ngerti Quran? Ya itulah nanti Quran sebagai musaddiqon tentu akan dipahami oleh Quraisy yang ikut Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad punya musaddiqon wahyu dari Allah. Jadi wahyu dari Allah ini kemudian kalau dikaitkan dengan
eksplorasi ayat, alasannya Al-Qur'anu yufasiru ba'duhu ba'do. Al-Qur'an itu sebagiannya menafsirkan bagian yang lain. Jadi eksplorasi ayat itu adalah kewajiban manusia yang mau memahami Quran. Di sini kalaupun misalkan luas dan tidak luasnya seseorang dalam pemahaman ini tentu tergantung kepada ayat-ayat yang dia tangkap. Seperti tadi misalkan taqawwala alaina ba'dul aqawil, bisa jadi kita mendengarnya agak janggal, kok ada taqawwala ini. Tapi itu kan ayat Quran. Ternyata di kamus artinya membuat kebohongan. Begitu kita baca, seandainya dia Muhammad membuat kebohongan atas ajaranku, menjadi berbagai pendapat, hukumannya sudah kita katakan tadi ayat selanjutnya. Berarti pantas seorang rasul tidak boleh membuat kebohongan. Nah, kemudian kalau dalam hal ini juga kita kaitkan dengan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan bentuk kesadaran, di sini kita juga berbicara eksplorasi pengkamusan. Dalam eksplorasi pengkamusan ini tentunya yang kita maksud memecahkan ayat Quran. Sebagai contoh sudah kita kemukakan, kalau Rabbun diartikan pembimbing, itu Rabba yarubbu Rabban, yang berarti saya susu siasatan. Kemudian itu berarti siasatun sama dengan kebijakan, sehingga Rabbun pembuat kebijakan. Atau Rabba yarubbu Rabban berarti dabbaru yudabbiru tadbiron, yang berarti mengatur atau memimpin, sehingga Rabbun diartikan pembimbing, sama dengan pemimpin atau pengatur. Sebab yang membimbing itu tentu mengatur. Yang mengatur itu tentu punya kebijakan. Kalau orang mau bikin jembatan, itu kebijakannya jangan kebijakan banyak orang, harus kebijakan insinyur yang ahli membuat jembatan. Dia punya pengetahuan tentang batu, pengetahuan tentang pasir, pengetahuan tentang semen, pengetahuan tentang pembikinan cakar ayam dan sebagainya, sehingga dia punya kebijakan. Ini harus begini cakar ayamnya, harus begini adukannya dan sebagainya. Nah, jadi dari pengertian itu melahirkan kebijakan. Jadi pantas kalau Allah adalah pembuat kebijakan. Nah, jadi yang kita maksud di sini, seandainya kita mengambil peristilahan dan bahasa demikian luas, tentunya menghindari taqawwala alaina ba'dul aqwil, tetapi menuju tabayana rusdu minal goy. Sebab dakwah itu tabayana rusdu minal goy pada Baqarah 256, la ikraha fiddin qad tabayana rusdu minal goyi. Tidak ada paksaan dalam tatanan kehidupan, sungguh telah jelas ar-rusdu, kehidupan berpedoman. Ar-rusdu sebenarnya al-ihtidai minal goy, gowaya wigoyan ngawur, banding kehidupan ngawur. Telah jelas kehidupan berpedoman banding kehidupan ngawur. Itu adalah tujuan dari dakwah. Jadi untuk ini maka kita menggunakan apa istilahnya, eksplorasi pengkamusan. Artinya kalau kita membeli Quran yang pakai terjemah,
Dari toko ya, banyak gitu. Begitu kita baca, ya kan kita ngerti tidak? Ngerti. Ya ngerti apanya? Ngerti terjemahnya. Kalau begitu, pengusutan pengkamusannya tidak ada. Nah, ini tentunya menjadi satu kekurangan. Sebab kamus itu harus ada. Kalau kita orang Quraisy mungkin tidak usah. Tapi kita ini orang Indonesia. Maka tentunya kita harus bertanya, kalau di zaman sekarang, kalau zaman dulu ya kita katakan tadi, entah ada bukunya entah tidak, tapi yang jelas itu orang pada pandai, pada hafal pengkamusan, seperti halnya orang Sunda berbahasa Sunda, tidak punya kamus, tapi dia bisa ngomong Sunda. Dia kalau disindir misalkan bisa marah, disindir bisa tersinggung, karena mereka punya pengkamusan. Jadi dalam hal ini kalau memperluas peristilahan itu tentunya bermaksud untuk mencapai tabayana rusdu minal ghoy. Kalau tidak bermaksud itu, ingat ancamannya. Nabi Muhammad saja membuat bohong berbagai pendapat, maka hukumannya dibikin mampus oleh Allah. Jadi disinilah artinya pengkamusan, dalam arti bahwa kalau kita bawa ke warattilal Qur'ana tartila, apa atiratala, kamusnya ya, ta'annaqo fi tilawatihi, itu kamusnya. Ta'annaqo fi tilawatihi artinya teliti dalam membaca. Jadi warattilal Qur'ana tartila, telitilah Al-Qur'an seteliti-telitinya dengan kamus itu. Kemudian inna sanulki alaika kaulan sakila, sesungguhnya kami akan melontarkan kepada Anda omongan ilmiah yang berbobot hebat. Ya, kita sebut relevan itu. Berhubungan artinya. Suruh meneliti, setelah teliti menghasilkan omongan ilmiah yang berbobot hebat. Karena meneliti. Kalau bacanya selewat, kayak anak-anak a'udzubillahi minasyaitonirrajim, entah apa maksudnya, bismillahirrahmanirrahim, tidak tahu artinya dan sebagainya, hanya hafal, itu namanya anak-anak. Tapi kalau ingin mengerti apa kandungan mananya, tentunya pengkamusannya harus ada. Pengkamusan mana yang relevan? Kita katakan tadi, meneliti Al-Quran dari istilah ratilil Quran, menghasilkan omongan ilmiah yang berbobot hebat, tentunya relevan. Jadi membaca pakai penelitian. Yang diteliti apa? Ya yang diteliti ya bacaannya, yang diteliti pengkamusannya, yang diteliti nilai ilmunya, metodis dan tidaknya, yang diteliti apakah ini sistematis atau tidak, apakah ini analitis atau tidak, apakah ini objektif atau tidak, yang kita kenal dengan ilmu tafsir. Itu namanya penelitian. Nah, jadi di sini artinya bahwa kita berbicara bahasa, di dalamnya ada pengkamusan, tentunya harus bermaksud mencapai tabayana rusdu minal ghoy. Sebab bisa saja kacau balaunya manusia di atas permukaan bumi ini, pertentangan satu dengan yang lainnya, penjajahan satu bangsa dengan bangsa yang lainnya, peperangan dan sebagainya, bisa saja itu karena kesalahpahaman. Kita berbicara satu aja ya. Alam a'ad ilaikum ya bani Adam. Tidakkah aku
wasiatkan kepada kalian wahai anak-anak Adam, Allah ta'budus syaiton, yaitu janganlah kalian hidup mengabdi menurut ajaran setan. Kita ambil ya Bani Adam, anak-anak Adam, sebenarnya keturunan Adam. Kalau dilihat dari sini saja, kalau disadari, orang Amerika misalkan timbul pertentangan dengan bangsa-bangsa yang lainnya, orang Amerika sendiri Bani Adam, yang lain juga Bani Adam. Kalau dilihat dari sini saja, seharusnya ya kenapa harus terjadi kesalahpahaman? Kenapa nggak damai sebagai anak Adam? Nah, jadi dari sini saja sebenarnya harus sudah mulai terungkap. Kenapa ini sampai begini? Berarti tidak pernah meneliti ini semua keturunan Adam. Sama dengan saudara semua. Kalau dilihat dari sini sama dengan orang sudah tidak sadar lagi bahwa itu saudara. Satu nenek moyang. Satu saja ya. Belum yang lain-lainnya. Demikian artinya bahwa di sini kita melakukan tatil Quran, tentunya penelitian Quran dilihat dari pengkamusan tadi, ya, diteliti bentuk katanya, diteliti kalimatnya, diteliti nilai ilmu dan sebagainya, yang akan menghasilkan kaulan sakilah. Nah, ini sebenarnya yang boleh dikatakan mungkin umumnya manusia tidak melakukan. Artinya apa? Beli Quran ada terjemahnya, sudahlah itu aja. Itu artinya tidak pakai penelitian. Ada yang mengambil ayat Quran ada terjemahnya, sudah itu saja. Jadi disinilah artinya bagaimanapun antara yang meneliti dengan yang tidak pasti ada perbedaan dalam bentuk pendalamannya. Dari situlah artinya kita melakukan eksplorasi ayat karena Al-Qur'anu yufassiru ba'du ba'du. Misalkan eksplorasi ayat ini, nah sudah aja yang ada misalkan. Ya kalau yang ada ini belum seluruh Quran, ya masih kewajiban manusia. Mau diapakan ayat-ayat yang lainnya? Qurannya ada di kita. Ayat-ayatnya bisa kita baca. Ini belum dipahami karena belum ada yang mengajarkan. Ya harus cari. Harus siapa lagi? Masa harus mengundang malaikat Jibril? Malaikat Jibril sudah cukup menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia, kemudian sampai sekarang sudah dibukukan, dan Allah menjaga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ternyata ada yang mau merusak Quran, mereka akan mampus. Jadi Al-Quran Allah jaga. Fisiknya Al-Quran Allah jaga. Tapi kandungan maknanya menjadi berbagai macam-macam pendapat, tentunya ini karena berbeda penelitian. Jadi disinilah maka kalau la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy, tidak ada paksaan dalam tatanan hidup. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sungguh telah jelas kehidupan berpedoman banding kehidupan ngawur. Itu adalah tujuan dakwah dan itu dijadikan satu patokan dalam kaitan dengan dakwah bil lisan. Selanjutnya yang menyangkut dakwah bil hal, yang dakwah bil lisan ini harus ada dakwah bil hal, itu dalam bentuk kenyataan. Dalam bentuk kenyataan orang melakukan sholat, dalam bentuk kenyataan orang baca Quran, dalam bentuk kenyataan orang cerdas.
cerdas, bisa menangkap ayat, bisa mengerti kalimat, itu data ya. Artinya itu merupakan dakwah ilham. Dan ini harus terus berkembang. Tentunya di sini yang harus kita pelihara adalah berbagai generasi muda sebagai pelanjut kita yang tentunya sejarahnya tidak akan sama dengan kita. Kalau kita misalkan dulu umur 35 tahun baru merangkak-rangkak, baru tahu iman, pandangan, dan sikap hidup, baru tahu sholat pembinaan iman, yang kesidinya tahu lagi sholat adalah upacara kepatuhan. Berdasar apa misalkan upacara kepatuhan? Karena labbaik, ucapan dari orang yang melakukan tawaf itu berarti aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu. Itu yang tawaf. Yang tawaf berkeliling Ka'bah, yang sholat menghadap Ka'bah, Ka'bahnya itu juga. Kalau yang tawaf sambil melambaikan tangan karena Ka'bahnya dekat. Kalau orang yang sholat menghadap Ka'bah, berarti sama aja menghadap simbol dari komandan. Sebab ucapan yang tawaf itu aku sambut panggilanmu. Mu-nya ini Allah yang manggil sambil melambaikan tangan ke Ka'bah. Apakah Ka'bah itu Allah? Bukan, Allah itu bukan makhluk. Jadi itu lambangnya. Orang yang sholat juga menghadap Ka'bah. Kita katakan upacara kepatuhan. Kenapa? Ini relevan sekali. Berhubungan sekali. Artinya kalau kita sholat tidak merasa menghadap simbol dari Allah, yaitu Ka'bah, berarti kita sholat ini, kalau istilah orang Sunda malaweng. Artinya sholat tidak fokus. Tidak fokus menghadap komandan. Komandannya ada di Mekah, yaitu di Masjidil Haram. Simbolnya, komandonya Quran, komandannya Allah, simbolnya Ka'bah. Sehingga orang sholat upacara kepatuhan menghadap simbol komandan. Kalau istilah ini dianggap aneh, ya kita tentunya memberi istilah ini untuk lebih mantap orang dalam sholat. Bukan bermaksud takwala alaina ba'dul aqwil, sebab kalau melakukan takwala alaina ba'dul aqwil, Nabi Muhammad saja hukumannya dimampusin oleh Allah. Tapi ini untuk makin merebak tabayyana rusdu minal ghoi kepada yang sudah ngaji Quran menurut sunnah Rasul, berikut orang yang belum ngaji Quran menurut sunnah Rasul, supaya serius. Sebab banyak yang main-main dalam sholat ini, khususnya taraweh ya. Kalau saya dulu ya, entah kalau sekarang. Taraweh itu paling jadi permainan. Jadi sehingga saya kira permasalahannya, mudah-mudahan hal ini menjadi satu bahan untuk kita semua. Satu segi berhati-hati, tapi di segi lain tetap harus ada eksplorasi ayat dan eksplorasi pengkamusan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam hubungan dengan Ramadan ada istilah qiyam Ramadan, yaitu sholat malam. Kalau Nabi Muhammad mempraktekannya tengah malam sampai menjelang sahur.
Jadi di sini artinya dalam qiyam Ramadan ini kalau diukur dari kriteria Nabi Muhammad, di awal-awal Ramadan pakai surat Al-Baqarah, Ali Imran, rakaat keduanya pakai surat Ikhlas. Kemudian makin ke sana makin pendek suratnya, tentu rakaat makin banyak. Itu Nabi Muhammad. Kemudian kalau dibanding dengan kita, ya mungkin kita tanya-tanya siapa yang hafal Al-Baqarah, hafal Ali Imran dan ngerti isinya, bisa jadi tidak ada. Kemudian kalau itu diukur dari fattaqullaha mastata'tum, untuk kali ini berbuat patuhlah dengan ajaran Allah apa yang kalian bisa. Maka tentunya daripada misalkan Baqarah tidak hafal, kalau begitu saya tidak saja, karena Baqarah tidak hafal, Ali Imran tidak hafal, nah itu namanya berputus asa. Tapi kalau fattaqullaha mastata'tum, apa saja ayat-ayat yang sudah dipelajari, karena bahan selalu diberikan, cobalah dengan ayat itu saja. Tentu tidak terbuang, tentu menjadi pengertian, tentu menjadi perubahan pandangan hidup yang salah dengan ayat Quran. Apalagi yang menyangkut misalkan anak-anak bagaimana nih, Baqarah tidak hafal, hafalnya surat pendek. Ya apa salahnya surat pendek saja, surat Muluk dan seterusnya misalkan, surat Al-Ghasyiyah, surat Al-A'la, surat At-Takasur, terus saja itu dilatih, tidak apa-apa demi fattaqullaha mastata'tum. Jadi jangan sampai ada satu bahasa begini, Ramadan ini belum bisa tahajud, mudah-mudahan tahun depan. Datang lagi Ramadan tahun depan, tahun ini belum bisa tahajud, mudah-mudahan tahun depan. Datang lagi nanti Ramadan, Ramadan ini belum bisa tahajud, mudah-mudahan tahun depan. Ya ujungnya uburnya habis, tahajudnya tidak pernah ada. Nah, jadi inilah satu penyakit, mungkin ya karena orang bisa cari-cari alasan, bisa saja itu dibudayakan, tapi kita menghindari membudayakan yang demikian. Peganglah fattaqullaha mastata'tum, apa yang kita bisa kita lakukan. Kalau sebagai satu anjuran, misalkan ambillah di musola di daerah kita sholat jamaah isya-nya, setelah itu masing-masing sholat di belakang, masing-masing saja sholatnya. Dalam arti masing-masing itu artinya hafalan masing-masing. Ya misalkan kalau seseorang jadi imam kemudian makmumnya tidak paham, ya ujungnya boleh dikatakan ini kurang relevan. Maka dari itu inilah saya kira sebagai satu anjuran, mudah-mudahan dengan demikian kita berpegang dalam hidup dengan Quran dan Sunnah Rasul ini demi mengundang Allah mengeksiskan hasanah dunia. Itu harus diundang dengan keseriusan, kepatuhan, pengertian yang tinggi, pengorbanan yang memadai. Sebab Nabi Muhammad menguasai Quran, kemudian juga berkorban juga, bayar zakat dan sebagainya. Khadijah juga menguasai Quran, apa yang sudah sampai diwahyukan di saat itu, kemudian juga berkorban segalanya. Itu semua menjadi syarat Allah memberi izin kehidupan ridho tergelar di permukaan bumi ini. Jadi kalau kehidupan ridho misalkan kita berpikir sampai sekarang belum muncul-muncul, ya jangan salahkan Allah. Sebab kalau Allah itu begitu nanti ada orang mengusir para rasul, maqala ladina kafaru li rusulihim lanukhrijanakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna dzalimin. Allah mengancam kepada yang manusia berkhianat
akan kami binasakan para pelaku dulma. Jadi kalau kita bertanya, kenapa sampai sekarang Allah tidak membinasakan para pelaku dulma? Yang mengundangnya, yang belum siap. Yang mengundangnya, yang belum memenuhi. Inilah sebagai koreksi kepada kita semua, sehingga dengan demikian maka Ramadan ini yang tinggal setengah bulan lebih, ya, mudah-mudahan kedepannya melakukan perbaikan-perbaikan. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.